saya Sarifah Aini. Nama saya Adelia Dwi Laksana. Kami dari Universitas Al-Wasliyah Medan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Mata kuliah Ulumul Quran. dosen pengampu Ibu Laila Auni, Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang urgensi Ulumul Quran. Happy watching! Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbedaannya dengan wahyu yang lain atau hadis Nabi dan hadis Qudsi. Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis Qudsi tidak, yaitu maknanya berasal dari Allah namun lafaznya berasal dari Nabi. Membaca Al-Quran merupakan ibadah, sedangkan hadis Qudsi tidak. Fungsi dan peranan Al-Quran. 1. Sebagai Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. Tidak hanya itu, namun Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia yang hidup di dunia. 2. Sebagai Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran berperan juga sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Artinya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Dalam Al-Quran dijelaskan mana yang buruk yang tidak boleh dilakukan dan mana hal yang baik dan boleh dilakukan. 3. Sebagai asyifa atau obat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. Dalam hal ini, isi dari dalam Al-Quran seperti halnya petunjuk di dalamnya sebaiknya diamalkan agar bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang menjalankannya. 4. Sebagai al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai nasihat yang di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan di jalan Allah. Adapun nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya memiliki kaitan dengan peristiwa yang bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk manusia yang hidup setelahnya. Bagaimana memahami Al-Quran secara tekstual dan kontekstual? Untuk memahami Al-Quran secara tekstual, fokus pada memahami makna kata-kata dan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Gunakan kamus bahasa Arab untuk memahami arti kata-kata secara lebih mendalam. Sementara itu, untuk memahami kontekstual, pelajari sejarah, budaya, dan konteks sosial di sekitar wahyu-wahyu Al-Quran. Baca tafsir dan literatur Islam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Diskusikan dengan para ulama dan belajar dari berbagai sumber untuk mendapatkan perspektif yang beragam.